Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Hai, sahabat sehat, pernahkah Anda mendengar pepatah, makan sedikit itu sehat, atau semakin tua, semakin sedikit yang harus dimakan? Selama ini, mungkin kita mengira bahwa mengurangi porsi makan secara drastis adalah kunci untuk tetap langsing, terhindar dari penyakit, bahkan mungkin memperpanjang umur. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa keyakinan yang tertanam kuat ini, terutama bagi para lansia, justru bisa menjadi bumerang? Bagaimana jika kebiasaan makan terlalu sedikit, dengan niat baik sekalipun, justru mempercepat laju jam biologis Anda menuju kematian? Ya, Anda tidak salah dengar. Ini bukan bualan. Bukan pula sekadar teori konspirasi kesehatan. Ini adalah fakta brutal yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Dan dalam video berdurasi kurang lebih beberapa menit ini, kita akan membongkar tuntas mengapa makan terlalu sedikit bagi lansia justru merupakan jalan pintas menuju berbagai masalah kesehatan serius, bahkan kematian dini. Bersiaplah untuk memahami mengapa tubuh lansia memiliki kebutuhan nutrisi yang unik, dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut adalah investasi terbaik untuk masa tua yang berkualitas. Jangan lewatkan satu detik pun, karena informasi ini bisa jadi adalah kunci untuk hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Mari kita mulai dengan menelusuri akar dari mitos yang berbahaya ini. Sejak kecil, kita sering diajarkan untuk tidak makan berlebihan, untuk menjaga berat badan ideal, dan memang, obesitas adalah masalah serius, tapi ada perbedaan besar antara tidak berlebihan dan terlalu sedikit. Bagi lansia, mitos ini seringkali diperparah oleh beberapa faktor. Perubahan metabolisme, seiring bertambahnya usia, metabolisme kita memang melambat. Energi yang dibutuhkan untuk fungsi dasar tubuh sedikit berkurang. Namun, ini sering disalahartikan sebagai alasan untuk mengurangi asupan makanan secara drastis. Penurunan nafsu makan. Banyak lansia mengalami penurunan nafsu makan akibat perubahan indera perasa dan penciuman, efek samping obat-obatan, atau kondisi medis tertentu. Sayangnya, ini sering dianggap normal dan tidak diatasi. Kekhawatiran berat badan, ketakutan akan obesitas atau penyakit seperti diabetes sering membuat lansia sengaja membatasi makanan, bahkan hingga di bawah kebutuhan kalori minimum. Persepsi sosial, ada semacam penghargaan sosial terhadap lansia yang kurus atau makan sedikit. Ini menciptakan tekanan tidak langsung untuk tidak makan banyak. Semua faktor ini, jika tidak dipahami dengan benar, bisa mengarah pada jurang malnutrisi yang diam-diam menggerogoti kesehatan para lansia. Malnutrisi pada lansia itu lebih kompleks dari sekadar kurang makan. Ini bukan hanya tentang kelaparan yang terlihat jelas, tapi tentang kekurangan nutrisi penting yang seringkali tidak disadari sampai dampaknya parah. Mari kita bedah dampak-dampak mengerikan dari makan terlalu sedikit pada lansia. Penurunan imunitas, sistem kekebalan tubuh lemah. Tanpa asupan protein, vitamin, dan mineral yang cukup, sel-sel imun tidak dapat berfungsi optimal. Akibatnya, lansia menjadi sangat rentan terhadap infeksi, mulai dari flu biasa, pneumonia, hingga infeksi saluran kemih yang bisa berakibat fatal. Studi kasus, contoh singkat,
seorang nenek yang sering batuk pilek. Padahal sebelumnya tidak. Ternyata asupan proteinnya sangat kurang. Sarkopenia, kehilangan massa otot. Ini adalah masalah besar. Setelah usia 30, kita sudah mulai kehilangan massa otot secara alami. Tapi, jika asupan protein dan kalori tidak cukup, proses ini dipercepat drastis. Kehilangan otot berarti kekuatan berkurang, risiko jatuh meningkat, dan kemampuan bergerak jadi terbatas. Bayangkan, otot adalah mesin pembakar kalori kita. Jika otot menyusut, metabolisme semakin melambat, menciptakan lingkaran setan, osteoporosis, tulang keropos. Bukan hanya kalsium dan vitamin D, tubuh juga butuh protein dan nutrisi lain untuk menjaga kepadatan tulang. Malnutrisi membuat tulang rapuh. Risiko patah tulang pinggul atau pergelangan tangan sangat tinggi hanya karena jatuh ringan. Gangguan fungsi kognitif, pikun dan demensia yang dipercepat. Otak kita adalah organ yang sangat lapar energi dan nutrisi. Kekurangan vitamin B, antioksidan, atau asam lemak omega-3 dapat mempercepat penurunan fungsi kognitif, memperburuk demensia, atau bahkan memicu depresi dan kecemasan. Banyak lansia yang tiba-tiba linglung atau mudah lupa, padahal mungkin hanya kekurangan nutrisi, penyembuhan luka lambat dan dekubitus. Protein adalah bahan bakar utama untuk perbaikan jaringan. Jika asupannya minim, luka akan sulit sembuh. Bahkan luka kecil bisa menjadi borok. Bagi lansia yang tirah baring, risiko dekubitus atau luka baring sangat tinggi dan sulit diatasi. Anemia, kekurangan sel darah merah, kekurangan zat besi, vitamin B12, atau folat, yang sering terjadi pada lansia dengan asupan makan sedikit, dapat menyebabkan anemia. Gejalanya, cepat lelah, pucat, pusing, sesak napas. Ini sangat mengurangi kualitas hidup dan berbahaya bagi jantung. Gangguan kesehatan mental, depresi, kecemasan. Nutrisi yang tepat berperan penting dalam produksi neurotransmitter di otak yang mengatur mood. Malnutrisi dapat memperburuk depresi, kecemasan, dan apatis, membuat lansia kehilangan semangat hidup, penurunan kualitas hidup dan ketergantungan. Semua dampak ini berujung pada penurunan drastis kualitas hidup. Lansia menjadi lebih lemah, lebih sering sakit, lebih sulit bergerak, dan pada akhirnya, lebih bergantung pada orang lain. Ini adalah hilangnya martabat dan kemandirian yang sangat berharga. Mengerikan, bukan? Dan ini baru sebagian kecil dari dampak yang bisa terjadi. Kebutuhan nutrisi lansia itu unik, dan sayangnya, seringkali diabaikan atau disalahpahami. Bukan berarti mereka butuh kurang makanan, tapi mereka butuh lebih banyak makanan yang padat nutrisi per kalori. Mari kita pahami mengapa. Penurunan efisiensi penyerapan nutrisi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan usus untuk menyerap beberapa nutrisi penting, seperti vitamin B12, kalsium, dan vitamin D, bisa menurun. Ini berarti lansia butuh asupan yang lebih tinggi untuk mendapatkan jumlah yang sama. Kebutuhan protein yang lebih tinggi. Inilah poin krusial. Untuk melawan sarkopenia, lansia sebenarnya membutuhkan protein yang lebih tinggi per kilogram berat badan dibandingkan orang dewasa muda. Tujuannya adalah untuk menjaga massa otot, kekuatan, dan fungsi tubuh. Banyak yang berpikir, makan daging bikin asam urat atau protein itu berat. Padahal, protein sangat vital. Kebutuhan vitamin D dan kalsium yang krusial untuk kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Kebutuhan vitamin D dan kalsium meningkat. Penurunan kemampuan kulit memproduksi vitamin D dari sinar matahari juga menjadi faktor. Kebutuhan serat untuk pencernaan sehat. Masalah sembelit sering dialami lansia. Serat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan, mencegah divertikulosis, dan mengontrol gula darah. Kebutuhan cairan, hidrasi. Rasa haus seringkali berkurang pada lansia, padahal risiko dehidrasi sangat tinggi. Dehidrasi bisa menyebabkan kebingungan, pusing, hingga jatuh. Peran mikronutrien, vitamin dan mineral lainnya, dari vitamin C untuk imun,
vitamin E sebagai antioksidan, hingga zinc untuk penyembuhan luka. Semua mikronutrien ini sangat penting dan seringkali kurang pada pola makan lansia yang minim. Interaksi obat-obatan. Jadi, jelas bahwa makan sedikit bukanlah jawaban. Yang dibutuhkan adalah makan tepat dengan nutrisi yang padat. Oke, setelah mengetahui ancaman dan kebutuhan unik, sekarang saatnya kita bicara solusi. Bagaimana cara memastikan lansia mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa merasa terpaksa makan banyak? Berikut adalah panduan praktis dan aplikatif yang bisa Anda terapkan. Fokus pada kepadatan nutrisi, bukan hanya kalori. Pilih makanan yang punya nilai nutrisi tinggi. Contohnya, daging tanpa lemak, ikan berlemak, salmon, tuna, telur, produk susu, kacang-kacangan, sayuran hijau gelap, buah-buahan berwarna cerah. Prioritaskan protein di setiap hidangan. Usahakan ada sumber protein berkualitas di setiap kali makan. Bahkan camilan. Contoh, sepotong ayam, telur rebus, segenggam kacang, yogurt Yunani. Pertimbangkan protein shake atau suplemen protein jika asupan makanan sulit dipenuhi. Konsultasi dokter, ahli gizi. Makan dengan porsi kecil tapi sering. Jika nafsu makan menurun, memaksakan porsi besar bisa membuat mual. Solusinya, makan porsi kecil, tapi lebih sering. Misalnya, 3 kali makan utama, 2-3 kali camilan sehat di antaranya. Perkaya makanan dengan kalori dan nutrisi tambahan. Tanpa disadari, Anda bisa menambah kalori dan nutrisi. Contoh, tambahkan minyak zaitun ke salad, tambahkan alpukat ke smoothie, taburkan keju parut ke sup, campurkan susu bubuk ke bubur atau minuman. Pilih karbohidrat kompleks dan serat. Ganti nasi putih dengan nasi merah, roti putih dengan roti gandum utuh. Konsumsi cukup sayur dan buah untuk serat. Ini juga membantu menjaga gula darah tetap stabil. Pastikan hidrasi yang cukup. Sediakan air minum di dekat lansia. Ingatkan untuk minum secara teratur. Bahkan jika tidak merasa haus, hindari minuman manis berlebihan. Cairkan suasana dengan sup hangat, buah-buahan kaya air, atau teh herbal. Perhatikan tekstur makanan. Jika ada masalah gigi atau menelan, ubah tekstur makanan. Buat makanan lebih lunak, bubur, sup, atau jus. Gunakan teknik memasak yang membuat makanan mudah dicerna. Ciptakan lingkungan makan yang menyenangkan. Makan bersama keluarga atau teman bisa meningkatkan nafsu makan. Ciptakan suasana yang nyaman, bersih, dan bebas stres saat makan. Sajikan makanan dengan tampilan menarik. Manfaatkan suplemen atas saran dokter, ahli gizi. Jika asupan nutrisi dari makanan masih kurang, suplemen bisa menjadi pilihan. Tapi, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk dosis dan jenis yang tepat. Suplemen bukan pengganti makanan utama. Pentingnya aktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau senam sederhana dapat meningkatkan nafsu makan, menjaga massa otot, dan meningkatkan mood. Ini adalah pelengkap sempurna untuk nutrisi yang baik. Lansia seringkali tidak bisa menjaga asupan nutrisinya sendiri karena berbagai kendala. Disinilah peran krusial keluarga dan caregiver muncul sebagai jaring pengaman nutrisi. Apa yang bisa Anda lakukan? Edukasi diri sendiri, pahami kebutuhan nutrisi lansia. Jangan terpaku pada mitos lama. Video ini adalah langkah awal yang baik. Ajak diskusi terbuka. Bicarakan tentang pentingnya nutrisi dengan lansia. Dengarkan kekhawatiran mereka. Apakah itu masalah gigi, nafsu makan, atau rasa bosan dengan makanan tertentu? Libatkan lansia dalam proses. Jika memungkinkan, ajak lansia berbelanja bahan makanan atau menyiapkan makanan sederhana. Ini bisa meningkatkan rasa memiliki dan minat mereka. Monitoring dan pencatatan. Perhatikan pola makan lansia. Apakah ada penurunan berat badan yang tidak disengaja? Apakah mereka melewatkan makan? Buat catatan sederhana jika perlu, dan laporkan kepada dokter. Konsultasi profesional. Jangan ragu untuk membawa lansia ke dokter atau ahli gizi. Mereka bisa melakukan screening malnutrisi,
memberikan rencana makan yang disesuaikan, atau merekomendasikan suplemen, fleksibilitas dan kreativitas. Berikan variasi makanan, eksplorasi resep baru yang menarik dan sesuai dengan preferensi lansia, namun tetap bergizi. Jika lansia tidak suka satu jenis makanan, coba alternatif lain yang memiliki nutrisi serupa. Kesabaran dan empati. Proses ini membutuhkan kesabaran. Mungkin ada penolakan, mood swing, atau hari-hari di mana nafsu makan sangat buruk. Tetaplah positif, berikan dukungan, dan hindari paksaan yang bisa menciptakan trauma. Mari kita dengarkan kisah nyata yang awalnya mengalami masalah X karena makan terlalu sedikit, dan bagaimana dengan perubahan pola makan ia bisa kembali bersemangat dan beraktivitas. Kisah-kisah ini bukan hanya sekadar cerita, tapi bukti nyata bahwa nutrisi adalah pilar utama bagi masa tua yang berkualitas. Tubuh lansia bukanlah mesin yang rusak dan tidak bisa diperbaiki. Dengan bahan bakar yang tepat, ia masih bisa berfungsi optimal, bahkan pulih dari berbagai masalah. Ingat, tujuan kita bukan hanya hidup lebih lama, tapi hidup lebih baik. Hidup mandiri, aktif, ceria, dan bebas dari belenggu penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Jangan biarkan ketidaktahuan atau mitos lama merenggut tahun-tahun berharga Anda atau orang yang Anda cintai. Setiap suapan makanan yang bergizi adalah investasi. Setiap piring yang Anda sajikan untuk lansia adalah wujud cinta dan kepedulian yang tak ternilai harganya. Kematian adalah takdir, tapi mempercepatnya karena kesalahan nutrisi adalah pilihan yang bisa kita hindari. Pilih untuk hidup, pilih untuk sehat, pilih untuk makan dengan cerdas. Jadi, apa poin penting yang harus Anda bawa pulang dari video ini? Makan terlalu sedikit bukanlah cara untuk hidup lebih sehat atau panjang umur bagi lansia. Justru sebaliknya, malnutrisi adalah ancaman diam-diam yang bisa mempercepat kemunduran fisik dan mental. Lansia membutuhkan nutrisi spesifik dan seringkali dalam jumlah yang lebih tinggi untuk fungsi tubuh yang optimal. Prioritaskan makanan padat nutrisi, terutama protein, dan makanlah dengan porsi kecil tapi sering. Dukungan keluarga dan konsultasi dengan ahli gizi, dokter sangat penting. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada sebanyak mungkin orang, terutama keluarga yang memiliki lansia. Mari kita sebarkan kesadaran ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami untuk informasi kesehatan bermanfaat lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Apa tantangan terbesar Anda dalam menjaga asupan nutrisi lansia? Atau tips apa yang ingin Anda bagikan? Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Ingat, usia hanyalah angka. Kualitas hidup kita di masa tua ditentukan oleh bagaimana kita merawat diri. Dan nutrisi adalah pondasinya. Jaga kesehatan Anda. Jaga orang yang Anda cintai. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.